Lalu apakah bronkiolitis itu? Bronkiolitis adalah infeksi saluran nafas yang menyebabkan radang dan penyumbatan di dalam bronkiolus. Kondisi ini merupakan penyebab umum dari sesak napas pada bayi dan anak usia 2 tahun ke bawah. Bronkiolus adalah saluran pernafasan terkecil di dalam paru-paru. Saat terjadi bronkiolus mengalami pembengkakan dan peradangan. Hal ini juga menyebabkan produksi lendir berlebih di saluran pernafasan. Mengingat ukuran bronkiolus yang kecil, terutama pada anak-anak, bronkiolitis mudah sekali menyebabkan penyumbatan saluran napas dan gangguan pada aliran udara di paru-paru. Maka dari itulah, kondisi ini seringkali menyebabkan sesak napas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bronkiolus. Dari trakea, bronkus akan bercabang ke bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah paru-paru, sehingga membentuk struktur pohon bronkial atau tracheobronchial tree. Percabangan bronkus ini mengarah pada banyak percabangan saluran udara yang sempit, yaitu bronkiolus. Bronkiolus mengarah lebih dekat ke arah jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai bronkiolus sehingga mencegah saluran udara ini mengempis pada saat proses pernapasan berlangsung. Pada buku anatomi toraks bronki dijelaskan bahwa semakin mengarah ke percabangan bronkiolus, susunan tulang rawan akan semakin berkurang. Sebaliknya, jumlah otot-otot halus akan semakin bertambah sampai ke ujung bronkiolus. Hal ini akan mendukung fungsi bronkus dan bronkiolus dalam menjalankan proses pernafasan. Yang selanjutnya adalah gambar organ bronkiolus. Di sini kita dapat melihat bagaimana struktur dari organ bronkiolus tersebut, dimulai dari laring, trakea, bronkus hingga ke bronkiolus. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja bronkiolus normal. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Selanjutnya, dalam alveolus jadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Setelah proses pertukaran udara selesai, bronkiolus akan kembali mendorong udara yang mengandung karbon dioksida agar keluar dari paru-paru. Selama proses pertukaran udara, bronkiolus juga punya fungsi mengatur jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Begitupun dengan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan. Otot-otot halus yang menyusun sebagian besar struktur bronkiolus akan menyempit karena melebarkan jalan nafas. Dengan begitu, paru-paru bisa mengalirkan jumlah oksigen yang cukup ke dalam darah. Fungsi bronkiolus ini menentukan apakah udara yang kaya oksigen benar-benar telah dialirkan ke dalam tubuh secara optimal. Selanjutnya, bronkiolus terkena bronkiolitis. Bronkiolitis akut ditandai obstruksi bronkiole yang disebabkan oleh edema, penimbunan lendir, serta debris-debris seluler. Karena tahanan terhadap aliran udara di dalam tabung berbanding terbalik dengan pangkat 3 dari tabung tersebut, maka penebalan kecil yang pada dinding bronkiolus pada bayi akan mengakibatkan pengaruh besar atas aliran udara. Tekanan udara pada lintasan udara kecil akan meningkat baik selama fase inspirasi maupun selama fase ekspirasi. Karena jari-jari suatu saluran nafas mengecil selama inspirasi, maka obstruksi pernafasan akan mengakibatkan terperangkapnya udara serta pengisian udara yang berlebihan. Proses patologis yang terjadi akan mengganggu pertukaran gas normal dalam paru-paru. Ventilasi yang semakin menurun pada alveolus akan mengakibatkan terjadinya hipoksemia dini. Pada konten kali ini kita juga akan membahas tentang penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan, komplikasi, dan pencegahan bronkiolitis. Yang pertama adalah penyebab. Bronkiolitis umumnya disebabkan oleh respiratory syncytial virus atau RSV. Virus ini biasanya menginfeksi anak usia 2 tahun ke bawah, terutama di musim hujan. Setelah RSV, influenza virus atau virus penyebab flu, dan rhinovirus, virus penyebab batuk pilek, juga dapat menyebabkan bronkiolitis. Virus penyebab bronkiolitis sangat mudah menular. Anak dapat tertular virus ini jika tidak sengaja menghirup percikan liur dari orang yang bersin atau batuk karena flu atau batuk pilek. Penularan juga bisa terjadi jika anak menyentuh mulut atau hidung dengan tangan yang terkontaminasi virus dari barang-barang di sekitar. Selain itu, masih ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seorang anak terkena bronkiolitis, yaitu memiliki daya tahan tubuh lemah, kelahiran prematur, usia kurang dari 3 bulan, tidak pernah mendapatkan ASI, tinggal di lingkungan padat, menderita penyakit paru-paru atau jantung, misalnya penyakit jantung bawaan, sering terpapar asap rokok, sering melakukan kontak dengan anak-anak lain, misalnya di tempat penitipan anak. Gejala awal dari bronkiolitis adalah batuk, pilek atau hidung tersumbat, dan demam ringan.
telinga. Gejala lanjutan yang disebabkan oleh bronkiolitis adalah sesak napas atau terlihat kesulitan untuk menarik nafas, sulit menyusu atau menelan, geraknya terlihat lambat atau lemas, batuk terus-menerus, muntah karena batuk, nyeri telinga atau keluar cairan dari telinga, dan juga mengi. Diagnosa yang biasa dilakukan pada penyakit ini adalah dokter akan bertanya tentang keluhan dan riwayat penyakit yang dimiliki oleh anak Anda. Dokter juga akan menanyakan apakah sebelumnya anak berinteraksi dengan anak atau orang dewasa lain yang sedang sakit. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mendengarkan laju pernafasan anak menggunakan stetoskop. Pemeriksaan menggunakan oximeter juga akan dilakukan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah anak. Selain dengan diagnosa yang sebelumnya dijelaskan, ada juga pemeriksaan penunjang seperti pemindaian dengan X-ray atau CT scan untuk mendeteksi tanda-tanda peradangan pada paru-paru. Yang kedua adalah tes darah untuk mengukur kadar sel darah putih. Yang ketiga adalah mengambil sampel rendir dengan swab untuk mengetahui jenis virus penyebab infeksi. Ada beberapa cara pengobatan yang dapat dilakukan supaya sembuh dari penyakit bronkiolitis, yaitu yang pertama, jika anak Anda menderita bronkiolitis yang tidak tergolong parah, biasanya dokter akan menyarankan perawatan di rumah seperti memberikan cukup ASI atau susu formula jika anak Anda masih berusia 1 tahun ke bawah, memberikan asupan cairan yang cukup pada anak, bisa dengan minum air putih atau cairan elektrolit, menjaga kelembapan udara kamar anak, misalnya dengan memasang humidifier, menjauhkan anak dari polusi udara terutama asap rokok, memberikan obat tetes hidung atau air selin untuk meredakan hidung tersumbat dan membantu anak mengeluarkan lendir dari hidung, memberikan paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam jika ada dengan aturan penggunaan sesuai arahan dokter. Yang terakhir yaitu hindari penggunaan aspirin atau obat batuk pilek yang biasa dibeli di apotek, karena obat-obatan ini tidak dianjurkan pada berusia kurang dari 12 tahun. Lalu, apabila anak Anda mengalami sesak napas parah dan tidak bisa makan dan minum selama 1 hari penuh, penanganan harus diberikan di rumah sakit. Selama dirawat di rumah sakit, anak akan mendapatkan terapi berikut. Yang pertama, pemberian nutrisi dan cairan tubuh melalui infus. Yang kedua, pemberian oksigen untuk membantu anak bernafas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komplikasi pada bronkiolitis. Bronkiolitis umumnya sembuh dengan perawatan di rumah. Namun bronkiolitis yang gejalanya cukup berat dapat menyebabkan komplikasi berupa dehidrasi, kekurangan kadar oksigen dalam darah atau hipoksia, bibir dan kulit membiru atau cyanosis akibat kekurangan oksigen, henti nafas sesaat atau apnea yang umumnya terjadi pada bayi dengan bronkiolitis yang terlahir prematur atau usianya kurang dari 2 bulan. Yang terakhir adalah gagal nafas. Yang terakhir kita akan membahas tentang pencegahan penyakit bronkiolitis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bronkiolitis merupakan penyakit yang mudah menular. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan meminimalkan risiko penularan. Caranya antara lain, menjauhkan bayi atau anak Anda dari orang yang sedang sakit, terutama jika anak terlahir prematur atau masih berusia di bawah 2 bulan. Mencuci tangan Anda dan anak secara teratur, meminta orang lain untuk mencuci tangan mereka terlebih dahulu sebelum kontak dengan anak Anda, menjaga anak tetap di rumah jika sedang sakit sampai benar-benar sembuh, membersihkan benda yang sering disentuh seperti mainan dan kursi anak secara berkala, menghindari berbagi alat makan dan minum milik Anda dan anak Anda dengan orang lain, menerima vaksin influenza sesuai anjuran dokter, menjauhkan anak dari paparan asap rokok. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang penyakit bronkiolitis. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.